Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 4, tema identitas digital, mata kuliah Cyberkultur dengan saya Ade Mahdi, kelas A11, NIM 22811305818 dengan dosen pengampu Dr. Esmi Salsa Sopiawati, MPDI. Sebelum pembahasan ke yang lain, sebaiknya kita lebih tahu lagi apa itu identitas digital. Identitas digital merupakan representasi elektronik dari diri seorang atau sebuah entitas di dunia maya. Ini mencakup serangkaian informasi, jejak aktivitas online, dan data pribadi yang membentuk citra dari individu atau organisasi dalam ruang digital. Mengapa identitas digital penting? Identitas digital menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, khususnya di era digital saat ini. Alasan mengapa identitas digital penting bermacam-macam. Representasi diri di dunia maya. Pertama-tama, identitas digital adalah representasi kita di dunia maya. Setiap interaksi, komunikasi, transaksi yang kita lakukan dalam lingkup digital menjadi bagian dari identitas kita, dari akun media sosial hingga transaksi perbankan online. Semua membentuk bagian dari identitas digital kita. Terus yang kedua, membentuk reputasi online. Kedua, identitas digital berperan dalam membentuk reputasi online kita. Sebagai contoh, ulasan yang kita berikan pada situs konversi, komentar kita di media sosial, bahkan artikel atau blog yang kita tulis, semuanya berkontribusi dalam membentuk reputasi kita di internet. Reputasi online ini dapat mempengaruhi berbagai aspek, mulai dari relasi sosial hingga aspek karir kita. Yang ketiga, kesempatan dan akses dalam dunia digital. Ketiga, identitas digital memungkinkan kita untuk mendapatkan akses dan kesempatan dalam berbagai layanan dan kegiatan di dunia digital. Misalnya, identitas digital kita memungkinkan kita untuk melakukan transaksi online, berpartisipasi dalam komunitas online, bahkan mengakses layanan pendidikan atau pekerjaan dari jarak jauh. Terus yang terakhir atau yang keempat, perlindungan informasi pribadi. Memiliki pemahaman tentang identitas digital penting dalam melindungi informasi pribadi kita. Dengan mengetahui bagaimana data dan informasi kita digunakan dan disebarluaskan di dunia maya, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri dari penyalahgunaan informasi atau pencurian identitas. Terus risiko dan perlindungan identitas digital. Identitas digital mengandung berbagai jenis informasi dan data pribadi, membuatnya berpotensi menjadi target bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, ada beberapa risiko yang perlu dipahami dan langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil. Nah, yang harus diwaspadai atau diantisipasi adalah risiko pencurian identitas. Pencurian identitas adalah risiko utama dalam pengelolaan identitas digital. Pelaku bisa mencuri informasi pribadi seperti nama, alamat email, nomor telepon, atau data keuangan untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal lainnya.
Apa sih penyalahgunaan data pribadi? Selain pencurian identitas, penyalahgunaan data pribadi juga menjadi risiko besar dalam identitas digital. Informasi pribadi yang didapatkan secara ilegal dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti penipuan, pemerasan, atau bahkan pembajakan akun. Bagaimana langkah-langkah perlindungan agar identitas digital tidak tercuri? Langkah-langkah perlindungan pada saat yang sama ada berbagai langkah yang bisa diambil untuk melindungi identitas digital, mulai dari menjaga keamanan kata sandi, tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, hingga menggunakan teknologi seperti enkripsi dan VPN untuk menjaga keamanan data. Terus langkah yang selanjutnya, edukasi dan kesadaran digital. Selain itu, edukasi dan kesadaran tentang risiko dan cara melindungi identitas digital juga penting. Memahami cara kerja internet dan teknologi digital, serta tahu bagaimana data dan informasi pribadi kita dapat digunakan dan disalahgunakan akan sangat membantu dalam melindungi identitas digital kita. Membangun dan mengelola identitas digital dalam era digital ini memiliki dan memelihara identitas digital yang positif dan aman sangatlah penting. Ada beberapa aspek dalam membangun dan mengelola identitas digital pada saat ini. Membangun reputasi online. Reputasi online adalah bagian integral dari identitas digital. Postingan di media sosial, komentar di forum online, ulasan yang diberikan pada platform e-commerce, semua itu berperan dalam bentuk citra kita di dunia digital. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa apa yang kita bagikan dan publikasikan online mencerminkan nilai karakter kita dengan baik. Maka dengan itu, mengelola privasi dan keamanan ketika berinteraksi dalam lingkup digital, kita seringkali perlu memberikan sejumlah informasi pribadi. Mengelola dan melindungi informasi ini sangat penting untuk menjaga keamanan identitas digital. Langkah-langkah seperti menggunakan kata sandi yang kuat, memanfaatkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi dua langkah, dan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dapat membantu menjaga keamanan identitas digital. Terus berinteraksi dengan etika digital. Ketika digital juga berperan penting dalam membangun dan mengelola identitas digital. Ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di ruang digital, bagaimana kita menggunakan dan membagikan konten, dan bagaimana kita merespon situasi dan konflik online, menghargai orang lain, menghormati hak cipta, dan berperilaku secara sopan dan profesional adalah beberapa prinsip dasar etika digital. Dari pemaparan di atas, apa yang harus kita ambil dan kesadaran digital, kita harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang baik tentang dunia digital, yang sangat penting dalam membangun dan mengelola identitas digital.
Edukasi digital dapat membantu kita memahami cara kerja internet dan media sosial, memahami risiko dan ancaman yang ada, dan belajar bagaimana melindungi diri dan informasi pribadi kita. Jadi dari keseluruhan identitas digital adalah aspek penting dari kehidupan kita di era digital ini. Memahami itu identitas digital, mengapa itu penting, risiko apa yang ada dan bagaimana melindunginya adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap pengguna internet. Demikian pemaparan dari saya. Bila mana ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.